Assalamualaikum, halo semuanya. Mari kita tingkatkan kemampuan kita. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sahabat, kembali bertemu dengan Al-Fakir Faridin Imran Rusadi dalam rubrik kajian kitab Mukhtasar Hadis. Mudah-mudahan memotivasi kita senantiasa berada di jalan yang Allah kehendaki. Sahabat, memperkuat dari hadis yang nomor 58, kita kan tadi sudah menyampaikan, pada pertemuan yang lalu sudah menyampaikan bahwa lebih urut itu 58, 57. Oleh karena itu, ayo kita kembali perhatikan bagaimana ketika Allah atau Rasulullah SAW menghendaki kita menjadi orang yang baik. Ya, Baginda menyampaikan Bismillahirrahmanirrahim dalam hadisnya nomor 59. Idza aradallahu bi'abdin khairan ja'ala ghinahu fi nafsihi wa tuqahu fi qalbihi wa idza arada syai'an idza arada Allahu bi'abdin syarran ja'ala faqrahu baina ainai. Al-Hakim, Rawal Hakim an Abi Hurairah. Sahabat, begini katanya, kalau Allah menghendaki hambanya itu baik, maka kalau kemarin yang lalu kan bahwa Allah itu menghendaki, kalau menghendaki seseorang itu baik ya adalah dia dipahamkan dalam urusan agama, kemudian dia juga zuhud dalam urusan dunia. Nah, kenapa ini ada kaitannya nanti? Jadi menganggap biasa-biasa saja dalam urusan keduniaan, dan yang ketiganya adalah bahwa kita orang tersebut adalah diperlihatkan hatinya kepada kekurangan-kekurangan dirinya, kejelekan-kejelekan dirinya, sehingga tidak sempat mengurusin orang lain, kejelekan orang lain, tapi terus memperbaiki dirinya dari kejelekan-kejelekan itu. Nah, sekarang tambahannya yaitu bahwa Allah menjadikan orang tersebut adalah ja'ala ghinahu fi nafsi. Allah menjadikan orang tersebut adalah kaya jiwanya. Jiwanya kaya, duitnya banyak senang, duitnya sedikit senang. Jadi nggak ada urusan dengan duit, itu nggak ada pengaruhnya kepada jiwanya. Banyak atau sedikit atau sedengan, tetap hatinya senang-senang aja, enjoy aja, santuy gitu. Nah, inilah yang disebut dengan zuhud, sehingga tidak tidak kebalikannya jadi kikir nantinya. Nah, orang yang kayak gini-gini itu adalah nyaman aja hidupnya, dan ini Allah suka ya pada hamba yang semacam ini. Maka memang berat kita ini dalam urusan duit itu. Nah, karena kita memang ini ya suka tertegun gitu, suka kalau ngeliat orang kaya, hebat banget ya, karena padahal tidak ada artinya. Bagi orang yang zuhud, bagi orang yang dekat dengan sumber kebahagiaan, bagi orang yang sangat senang dengan kehidupan yang berbau agama, berbau dekat dengan Allah, biasa-biasa saja urusannya kayak gitu-gitu. Embel-embel ya, inilah ya rendah sekali. Tapi yang paling penting bagaimana dia selalu memperbaiki dirinya hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga kaya jiwanya, bukan karena kaya duitnya, bukan karena miskin duit, tetapi karena memang duit, kedudukan itu tidak punya pengaruh dalam hatinya. Maka ghinahu fi nafsi wa tuqahu fi qalbi, hatinya itu senantiasa bertambah ketakwaannya. Allah menghendakinya begitu, dan orang tersebut juga berupaya untuk senantiasa takwa, berupaya menjadi manusia yang terus lebih baik dalam urusan kebaikan-kebaikan yang mendekatkan dirinya kepada Allah, baik dari sisi ibadahnya, baik dari sisi muamalahnya, baik dari sisi bagaimana dia berkiprah di masyarakat,
Ini penting sekali. Maka ayo terus perbaiki kita. Tetapi kan ada di antara kita ternyata juga wa idza aradallahu bi 'abdin syarran ja'ala faqruhu baina aydayhi. Kalau Allah ternyata menghendaki kepada seseorang itu adalah menjadi orang yang jelek, ternyata diarahkannya dengan apa? Dengan dia merasa senantiasa fakir. Matanya tuh melihatnya tuh perasaan dalam jiwanya, dirinya itu selalu ya rendah gitu. Gak punya duit, jabatan rendah, kepandaian juga biasa-biasa aja. Perasaannya begitu, padahal bisa jadi dia kaya sekali tetapi haus. Sudah diberi orang yang paling kaya satu desa, dia udah pengen lagi tuh, saya harus paling kaya sekecamatan. Ketika Allah memberikan dia kekayaan sampai satu kecamatan, dia pengen menjadi orang yang paling kaya satu kabupaten. Ketika Allah juga menganugerahkan kekayaan sampai tingkat kabupaten, dia juga pengen menjadi orang yang terkaya seprovinsi dan seterusnya. Nggak pernah puas, nggak ada perasaan puas. Yang ada adalah bagaimana itu dicapai terus. Apapun caranya diraih, menghalalkan segala cara pun bisa. Nah ini jadi dia tuh fakir terus, jiwanya udah keropos, dan dia merasa karena kaya bisa berbuat apa saja dengan kekayaan itu, bisa menindas orang miskin, bisa menghalalkan segala cara, bisa nyabat kanan, nyabat kiri dan lain sebagainya, bisa main perempuan, bisa main judi dan lain sebagainya, bisa minum keras. Nah, mata yang semacam ini itu repot sekali. Jadi harus bagaimana? Jadi kita akan merasa bangga kalau melihat orang-orang lebih kaya gitu. Kaya banget. Nah, terus dia berusaha ngejar dia. Ternyata kalau dia sudah terkejar juga ini lagi. Dia menganggap remeh kepada orang yang terkejar kekayaannya, kemudian dia melihat lagi yang lebih kaya lagi. Nah, ini nggak bakalan pernah puas. Nah, beginilah Allah tidak kehendaki, ternyata dia buruk. Maka kita berharap kita senantiasa mudah-mudahan Allah membimbing kita yang tadi adalah terus paham dalam urusan agama, kemudian kita juga terus zuhud dalam urusan duit. Bukan berarti tidak kaya, bukan. Kaya silahkan, tapi hatinya jangan terpaut dengan urusan kekayaan itu. Kemudian kita sibuk dengan urusan aib sendiri, dan juga kita terus jiwa kita dikayakan jiwa kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling penting, sehingga tidak gonjang-ganjing hidupnya, nyaman. Para ulama-ulama seperti itu hidupnya, salafus saleh seperti itu, tenang. Terus apapun yang situasi gonjang-ganjing kanan kiri, tetap lurus pada Allah Subhanahu wa taala. Kiprahnya luar biasa dalam membangun masyarakat yang maju, masyarakat yang luar biasa, takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Kita insya Allah akan bersambung pada mutul hadis yang selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.